Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmawati dari D4 Bidang Pendidik Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imunisasi. Di mana pengertian imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap sesuatu antigen, sehingga bila kelak ia terpajang pada antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit. Kemudian tujuan imunisasi. Tujuan imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat atau populasi, atau bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu dari dunia. Kemudian macam-macam imunisasi ada dua. Yang pertama, imunisasi aktif, merupakan pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan atau vaksin, agar nantinya sistem imun tubuh berespons spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini, sehingga ketika terpapar lagi, tubuh dapat mengenali dan meresponnya. Contohnya yaitu imunisasi polio dan campak. Yang kedua yaitu imunisasi pasif, merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara memberikan zat imunoglobulin, yaitu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau kekebalan yang didapat dari bayi, dari ibu melalui plasenta atau binatang, bisa ular, yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi. Kemudian jenis-jenis imunisasi dasar, yang pertama yaitu BCG. Imunisasi BCG merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit TBC yang berat, sebab terjadinya penyakit TBC primer atau yang ringan dapat terjadi walaupun sudah dilakukan imunisasi BCG. TBC yang berat contohnya adalah TBC yang selaput otak, TBC miliar pada seluruh lapangan paru, atau TBC tulang. Kemudian imunisasi hepatitis B merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis. Kandungan vaksin ini adalah HBsAg dalam bentuk cair. Kemudian imunisasi polio. Imunisasi polio merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit poliomyelitis, dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak. Kandungan vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Imunisasi polio diberikan secara oral. Kemudian imunisasi DPT. Imunisasi DPT merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian imunisasi campak. Imunisasi campak merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak yang termasuk penyakit menular. Kandungan vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Imunisasi campak diberikan melalui subkutan. Kemudian KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian pasca imunisasi adalah reaksi simpangan yang dikenal sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau event following immunization. Adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa efek samping ataupun samping, toksisitas, reaksi sensitivitas, atau efek farmakologis atau kesalahan program.
koinsidensi reaksi suntikan atau hubungan kasual yang dapat ditentukan. Epidemiologi KIPI, kejadian ikutan paksa imunisasi atau timbul setelah pemberian vaksin dalam jumlah besar. Penelitian efektivitas atau keamanan vaksin dihasilkan melalui fase uji klinis yang lazim, yaitu fase 1, 2, 3, dan 4. Uji klinis fase 1 dilakukan kepada binatang percobaan, sedangkan fase selanjutnya pada manusia. Uji klinis kedua untuk mengetahui keamanan vaksin, sedangkan fase ketiga selain keamanan juga diuji efektivitas vaksin. Kemudian gejala klinis KIPI dapat timbul secara cepat maupun lambat dan dapat dibagi menjadi gejala lokal, sistemik, reaksi susunan saraf pusat, serta reaksi lainnya. Pada umumnya makin cepat terjadi KIPI, makin berat gejalanya. Ya, sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.